semuanya. Pujikan nama Tuhan. Mari kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita angkat doa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, karena kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau beracara pada saat ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya.
kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Kami menyembahmu, haleluya. Kau Allah yang kira, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu,
Haleluya. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Mari sebentar sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan melaksanakan kembali perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita mengingat apa yang
Tuhan sudah apa yang sudah difirmankan dalam kebenaran firman-Nya dalam 1 Korintus 11 ayat ke-26 dikatakan bahwa setiap kali ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita juga diingatkan supaya kita memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali untuk yang kedua kali. Karena itu mari sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita belajar menguji diri kita sendiri, apakah kita berkenan kepada Tuhan. Kalau hati kita berkenan, pasti hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Namun kalau kita sudah melakukan hal yang kurang berkenan, mari kita minta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain dalam diri kita, mari kita belajar mengampuni seperti Tuhan yang sudah mati mengampuni dosa kita ketika kita masih berdosa. Karena itu mari pada kesempatan di pagi hari ini kita boleh berdoa terlebih dahulu sebelum kita bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih pada kesempatan di pagi hari ini, di awal dari bulan ini, kembali kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati roti yang kami akan hendak makan, anggur yang hendak kami minum, supaya ketika nanti kami memakan dan meminumnya, kami kembali boleh diingatkan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Engkau pernah mati sekali untuk selamanya, untuk menebus kami manusia yang berdosa. Dan kami bersyukur sebagai anggota tubuh-Mu Tuhan, hari ini kami boleh mengingat karya agung-Mu itu, dan supaya kami boleh terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, supaya kami boleh menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Mari Tuhan, Engkau yang kiranya boleh senantiasa boleh mengingatkan kepada kami bahwa tubuh-Mu dan darah-Mu sudah Engkau berikan supaya kami boleh disucikan menjadi anggota tubuh-Mu yang selalu boleh melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Mari Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau ambil roti dan kita mau mengangkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat cawan juga di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus pada hari ini yang mengingatkan kami kembali akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Engkau pernah mati sekali untuk selama-lamanya untuk menebus dosa kami manusia. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami pada pagi hari ini di tempat kami masing-masing boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, karena ini merupakan perintah yang Kau sudah berikan kepada kami para murid-murid-Mu, supaya kami terus melakukannya sampai Engkau datang kembali untuk kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk kuasa darah-Mu yang sudah boleh menyucikan kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah Engkau korbankan di atas kayu salib, sehingga kami boleh menjadi manusia baru. Itu karena anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu darah-Mu juga berkuasa, bukan hanya menyucikan kami, tapi bahkan menyembuhkan. Kalau di antara kami ada yang sakit, di dalam nama Tuhan,
Mari Tuhan sembuhkan setiap pribadi yang barangkali dalam keadaan yang kurang sehat, Engkau jamah. Yang dalam keadaan sakit, Engkau juga jamah. Yang juga lagi terserang dengan berbagai penyakit yang barangkali secara manusia tidak bisa disembuhkan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, darah-Mu juga berkuasa melepaskan kami dari berbagai macam persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan lain. Mari Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang percaya yang kalah, tapi kami boleh menang di tengah tantangan zaman ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menikmati perjamuan kudus dan mengingat bahwa Tuhan sudah mati bagi kami di atas kayu salib, namun pada hari yang ketiga, Kau sudah bangkit, menunjukkan kemenangan-Mu atas maut. Kami tahu maut atau kematian itu adalah musuh terakhir kami. Karena itu kami percaya Tuhan, kami yakin di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Berkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, supaya kami boleh menjadi umat-Mu, jemaat-Mu yang selalu mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kalau di antara kami ada yang karena satu dan lain hal belum berkesempatan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, ingatkan Tuhan, supaya kami boleh terus maju, membangun iman yang tumbuh karena firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh kembali diberi kekuatan, berikan hati yang fokus hanya kepada Tuhan, dan kami juga mau mempraktekkan segala kebenaran firman Tuhan, karena barang siapa mendengar perkataan-Mu dan melakukan, kami akan disamakan seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Kalau ada badai, hujan, banjir, angin yang melanda, rumah itu akan tetap kuat, tidak rubuh. Demikian juga dengan hidup kami. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan, khususnya di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, sekali lagi kami berdoa Tuhan, agar supaya dengan bahasa yang mudah dimengerti, hamba dapat menjelaskan dengan benar firman Tuhan yang sebentar akan hamba sampaikan, sehingga jemaat-Mu yang mendengarkan juga dapat mengerti dan fokus. Kami berdoa Tuhan, supaya kami semua dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau, dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang juga mengasihi Tuhan. Tema firman Tuhan yang hari ini akan saya sampaikan, saya beri judul pilihan. Nah, apa yang saudara pikirkan kalau saudara mendengar tentang kata pilihan ini? Mungkin ada anak-anak muda di sini yang berpikir bahwa pilihan itu tentang pasangan hidup, atau yang baru lulus gimnasium mungkin berpikir bahwa pilihan itu adalah kemana, jurusan apa yang nanti akan saya pilih kalau saya akan mengambil studi, ataukah di uni, ataukah di Hochschule, atau saya mau free dulu setahun, atau masuk juga Ausbildung, banyak pilihan. Kemudian anak kecil juga mungkin berpikir, kalau suruh milih, mungkin dia pikirannya, aku akan dapat hadiah, atau akan ditawarin, mau pergi jalan-jalan, suruh milih kemana. Ya. Tapi sebelumnya, supaya lebih jelas, mari kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Petrus, 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Itu yang menjadi ayat acuan kita atau nats kita pada saat ini. Dan di sini kita melihat atau ada dua hal yang saya garis bawahi di situ, 2 poin, yaitu yang pertama tentang panggilan dan pilihan, dan yang kedua tentang berusaha sungguh-sungguh. Kalau
kita melihat di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, perikop ini diberi judul panggilan dan pilihan Tuhan. Jadi panggilan dan pilihan Allah dikatakan di situ. Bahasa Inggrisnya confirm your calling and election. Nah, jadi kalau kita baca ayat tadi kan dikatakan tentang panggilan dan pilihanmu. Kira-kira mana yang benar? Apakah panggilan dan pilihan Tuhan atau panggilan dan pilihan kita? Menurut saya kedua-duanya betul. Karena Tuhan mempunyai panggilan dan pilihan terhadap kita. Nah, jadi yang pertama tentang panggilan dan pilihan ini dari Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap manusia itu diselamatkan. Saya membaca di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ketiga dan keempat. Di sana dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi di sini jelas sekali bahwa Tuhan mempunyai kehendak atau memilih supaya semua orang diselamatkan. Kemudian di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jelas sekali bahwa Tuhan ingin memanggil dan memilih untuk menyelamatkan semua umat manusia. Ini yang menjadi kerinduan atau keinginan utama supaya semuanya diselamatkan. Kita sebut ini sebagai suatu justification atau kita dibenarkan supaya kita memperoleh keselamatan. Kita tahu bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa sebagaimana dikatakan atau dituliskan di dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Di sana dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Dan Tuhan tahu bahwa kita semua yang percaya juga tahu dan mempercayai bahwa dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karena hal-hal ini, Tuhan mempunyai panggilan dan kepilihan supaya semua orang diselamatkan. Tentu setiap pilihan ada konsekuensinya atau resikonya. Termasuk Tuhan sendiri. Dia harus menanggung resikonya, yaitu melalui Kristus yang bersedia mati di kayu salib menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita tadi baru saja melakukan perjamuan suci yang mengingatkan kita akan kasih yang sekaligus kuasa Yesus yang begitu besar kepada kita umat manusia. Baik perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita. Sebaik dan sebanyak apapun kita berbuat kebajikan atau kesalehan, Yesaya 64 ayat yang ke-6 mengatakan kesalahan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus dengan tegas juga mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali atau kalau tidak melalui aku. Manusia yang mana yang Tuhan pilih untuk diselamatkan, itu semua umat manusia. Mau kita orangnya pinter,
atau kurang pinter, atau kaya, atau kekurangan, atau kita dari suku Asia, Afrika, atau Eropa, itu semuanya kita perlu keselamatan ini. Oleh karena itu, Tuhan ingin agar kita semua diselamatkan. Dan seringkali kita itu bertindak lebih dari Tuhan. Kita milih-milih, oh yang ini kayaknya oke lah kalau diinjilin, yang ini udah susah dan sebagainya, kita kurang suka dan sebagainya. Nah, Tuhan nggak mau kita milih-milih seperti itu. Kita ini kadang-kadang juga rasis ya, nggak beda dengan orang-orang dunia yang lainnya. Ingat bahwa agama tidak dapat menyelamatkan kita, tetapi hanya Kristus yang dapat menyelamatkan manusia yang mau percaya. Jadi kita di sini jelas bahwa panggilan dan pilihan Tuhan juga ada. Kemudian yang kedua, panggilan dan pilihan kita. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih keputusan yang penting. Memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita pilih. Misalkan kita nggak bisa milih, kita tuh dilahirkan oleh si A atau si B, ibu A atau ibu B, atau kita nggak bisa pilih orang tua kita juga nggak bisa pilih suku bangsa apa yang menjadi maunya kita. Tapi itu bukan hal yang utama, karena tadi sudah dikatakan bahwa semua manusia Tuhan nggak pilih-pilih akan diselamatkan kalau mau menerima. Nah, selama kita hidup di muka bumi ini, memang kita dihadapkan kepada satu pilihan. Ya. Setiap orang, mau golongan usia berapapun, tanpa kecuali kita harus memilih. Kalau anak muda, tadi kan saya sempat katakan, oh milih pasangan hidup, mau PDKT kayak yang mana ya? Kalau ada beberapa orang yang memang sedang mendekati kita. Nah, kalau cuma satu yang mendekati kan nggak usah milih-milih, cuma ada satu-satunya. Kita juga milih tetap, mau ditolak atau mau diterima. Nah, itu kan tetap juga merupakan satu pilihan. Nah, kita tetap aja memilih untuk segala hal ya. Kita yang sudah punya pasangan atau udah mau menikah, kita juga milih baju pengantinnya gimana, bunganya apa, makanannya, di mana kita akan mengadakan pesta dan sebagainya. Juga tadi saya sudah singgung remaja atau yang baru lulus, mau pilih jurusan apa dan sebagainya. Bahkan anak kecil pun juga pilih, oh pakai sepatu yang ini, pakai baju yang warna ini dan sebagainya, supaya kembaran sama teman dan sebagainya ya. Sebelum kita setiap hari pun ya, setiap saat kita juga dihadapkan kepada satu pilihan. Tadi waktu kita bangun tidur, saya juga berpikir, wah apakah saya mau tidur sebentar lagi, males-malesan dulu, masih ada waktu, atau saya mau cepat-cepat bangun. Itu pilihan juga gitu. Kemudian lagi saat ini, saat kita beribadah saat ini, mumpung online ini di rumah, apa aku mau ibadah sembari nyemil dan minum kopi, atau sembari WhatsApp-an, atau apa, atau saya benar-benar berusaha untuk fokus kepada firman Tuhan, benar-benar bukan hanya sekedar mengikuti ibadah, atau melihat ibadah, tetapi betul-betul beribadah. Itu banyak sekali perbedaan di dalamnya ya. Jadi kita semua intinya diperhadapkan kepada satu pilihan, entah kita pria, wanita, entah kita kaya atau belum kaya, atau kita sedang sakit atau sehat, masih banyak hal lagi ya. Dan pilihan kita itu bisa bersifat sementara, misal makanan apa, itu kan cuma sebentar gitu ya. Bisa juga baju, kerjaan, itu bisa sementara gitu. Nah, atau bersifat seumur hidup. Jangan kita nanti memilih pasangan, oh sementara aja, nanti bisa ganti. Enggak ya. Tapi kita pilihan tentang pasangan hidup, Tuhan katakan bahwa tidak boleh kita ganti-ganti. Kita
sampai Tuhan panggil kita, kita tetap harus setia kepada pasangan kita. Kemudian ada juga pilihan yang bersifat kekal. Nah, ini yang dalam konteks ini yang ingin saya katakan, bahwa kita itu bisa memilih atau menolak apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kita bisa menolak panggilan dan pilihan Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti ada yang mau percaya, ada yang tidak mau percaya. Dan pilihan ini adalah merupakan pilihan yang bersifat kekal. Jadi kita boleh memilih. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk terus mengikut Dia, tetapi Tuhan memberikan satu pilihan bebas. Dan sebagai kita tadi sudah jelaskan bahwa sebagai pilihan kita itu ada resiko dan dampaknya, entah itu sementara, entah itu kekal, entah itu punya dampak yang baik atau punya dampak yang buruk. Nah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi adalah berusaha sungguh-sungguh. Jadi dikatakan tadi di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 tadi dikatakan, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ini tema utama kita. Sebab dikatakan, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kata berusahalah sungguh-sungguh di dalam perikop ini dituliskan oleh Rasul Petrus sebanyak 2 kali. Yang pertama kita bisa baca di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Dikatakan juga di sana, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kemudian kepada kebajikan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Rasul Petrus berulang kali menekankan supaya kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk hal-hal tersebutnya. Jadi, kalau kita melihat di sana, kok Rasul Petrus sedemikian menekankan sungguh-sungguh berusaha ini, kenapa gitu? Kalau kita melihat memang tidak mudah. Karena tadi dikatakan di sana ada usaha yang sungguh-sungguh. Kenapa Petrus sangat menekankan hal ini? Yang pertama, karena ini merupakan satu proses yang tidak mudah, proses yang harus kita jalani seumur hidup kita. Dan yang kedua, dikatakan ada upah yang menanti amat besar, sayang kalau gagal, ya. Jadi kalau saya boleh membacakan di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga dan keempat, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi di balik semua ini ada anugerah, ada janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Kalau kita mengingat akan hal ini, saya teringat akan satu lomba, ya. Satu lomba, misalkan
pertandingan yang diadakan di muka bumi ini, entah itu pertandingan olahraga atau pertandingan nyanyi ya misalkan. Nah, di dalam pertandingan-pertandingan tersebut tentu kita melihat begitu banyak orang yang mendaftarkan supaya bisa menjadi peserta. Dan sebagai saringannya itu cukup kuat. Nah, kemarin ini kita melihat atau kita mendengar, membaca beritanya tentang pemain bulu tangkis dari Indonesia, yaitu pasangan ganda putri mendapat gelar juara. Luar biasa hadiah yang menunggu, yang sudah diterima oleh mereka. Karena mereka juga berjuang tidak main-main, dengan sungguh-sungguh. Dan hadiahnya juga luar biasa. Itu hal-hal yang ada di dunia. Apalagi Bapak kita yang di surga, Raja segala raja. Kita dijanjikan tadi hal-hal yang sangat berharga dalam kodrat ilahi. Apakah kita nggak pengen untuk dapat mengambil bagian di dalamnya? Cuman untuk kita bisa benar-benar sampai berhasil, kita harus juga melalui satu proses. Dan proses yang kedua ini adalah memasuki proses sanctification atau pemurnian yang dilakukan atau yang kita harus jalani seumur hidup kita. Tuhan ingin supaya kerohanian kita bertumbuh, naik level. Bukan saja kita sebagai anak terus atau bayi rohani, tapi jadi anak. Bukan hanya sebagai anak Tuhan saja, tapi jadi murid. Bukan hanya sebagai murid saja, tapi sebagai pelayan Tuhan. Karena itu, untuk sampai ke situ, kita butuh satu kesungguhan yang luar biasa. Kita nggak mungkin bisa bertumbuh jika kita nggak melakukan kehendak Tuhan. Banyak dari kita tuh pengennya mau bertumbuh, tapi sikap kita kadang-kadang seenaknya. Kita beribadah seenaknya, ada PA juga ogah-ogahan, baca Bible sendiri di rumah juga males-males. Terus firman Tuhan yang memberkati kita nggak pernah catat, sehingga kita lupa. Dan gimana kita bisa bertumbuh kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Jadi Tuhan sudah menerima kita apa adanya tanpa syarat kalau kita mau menerimanya. Tapi Tuhan juga mau bahwa kita itu naik ke level rohani yang lebih tinggi. Kita kan juga nggak mau kalau punya anak-anaknya gitu-gitu melulu, hitung nggak bisa, atau maunya main melulu, nggak bisa baca juga, ogah-ogahan belajar. Kita ingin kan anak-anak kita atau adik kita juga mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa di dalam intelek dia. Apalagi Tuhan juga ingin supaya kita juga boleh terus menjadi orang-orang yang level rohaninya bertumbuh. Nah, di dalam Roma 8 atau ayat 29-nya, jadi saya ulangi, demikian juga dalam proses sanctification ini, Tuhan punya tujuan bagi kita anak-anaknya, yaitu yang pertama di dalam Roma 8 ayat yang ke-29, dikatakan di sana, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Serupa apanya di situ? Serupa dengan gambaran anaknya. Apanya yang serupa? Saya percaya bahwa yang dia inginkan adalah karakter kita. Karakter kita, Tuhan ingin rubah karakter kita, karakter duniawi kita. Tadi di ayat yang sebelumnya sudah kita baca ya. Karakter duniawi kita ini Tuhan ingin rubah supaya menjadi seperti Kristus. Roma 12 ayatnya yang kedua, satu ayat yang sangat dikenal, dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kita dapat membedakan kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, memang perubahan itu tidak mudah. Di masa COVID ini, kita pun juga sudah mengalami satu perubahan peraturan, kita harus pakai masker, kita tidak sebebas dulu lagi. Kita nggak bisa
cipika-cipiki lagi, kita nggak bisa sembarangan berjabat tangan dan sebagainya, harus desinfektan di sana di sini, kita harus cuci tangan pakai sabun dan sebagainya, harus ini itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukankah satu perubahan itu bukan sesuatu hal yang mudah? Tetapi saya percaya kita sudah mulai biasa gitu. Jadi seperti itu juga dengan karakter kita. Tuhan ingin supaya kita menjadi serupa dengan Kristus sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan, khususnya mereka juga melihat bahwa kok kita berubah ya, kok kita menjadi jauh lebih baik dari dulu, sifat-sifat kita juga dirubah. Kemudian kerinduan Tuhan yang kedua adalah di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ini tentang perumpamaan pokok anggur yang benar dan ranting-rantingnya. Ya, jadi kita sebagai ranting, supaya kita lebih banyak berbuah lagi, kita dipotong dan dibersihkan. Itu bukan hal yang enak. Saya percaya itu sakit. Bahkan sakit sekali, sakit banget gitulah ya. Kalau sakit badan aja, atau jasmani aja, mungkin perlu waktu sembuhnya juga cepat. Mungkin juga perlu agak lama juga ya, tergantung sakitnya apa. Jadi kemarin ini bulan Agustus yang baru lalu, kedua orang tua saya terkena COVID ya. Dan mereka harus diopname selama 10 hari. Bukan waktu yang sebentar, di rumah sakit 10 hari, diinfus terus, harus ini dan itu. Kemudian setelah mereka boleh pulang, mereka butuh lagi di rumah sekitar 2 minggu. Karena baru seminggu harus PCR masih positif. Seminggu lagi kemudiannya, setelah 2 minggu di rumah, baru PCR-nya negatif. Tapi toh belum kuat juga gitu. Jadi masih butuh waktu. Bisa bersyukur bahwa walaupun memakan waktu yang cukup lama dan kami semua cukup stres dibikinnya, puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup, Tuhan sembuhkan. Dan beberapa hari yang lalu, ibu saya bisa memasuki usianya yang ke-79 tahun. Itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Karena saya percaya kalau Tuhan masih izinkan mereka berada di muka bumi ini, masih ada tugas yang mereka harus selesaikan. Karena banyak juga anak-anak Tuhan yang terserang COVID dan tidak tertolong, atau Tuhan panggil. Itu pun anugerah Tuhan, karena mereka sudah selesai tugasnya di muka bumi ini. Jadi biar kita senantiasa bersyukur apa yang diputuskan oleh Tuhan itu yang terbaik. Ya. Nah, itu tadi soal sakit badani. Nah, kalau sakitnya sakit hati, itu lebih parah ya. Terlebih kalau kita sakitnya itu karena kita nggak salah, tapi dituduh salah, difitnah. Kemarin ini saya juga ngalamin hal itu, atau dulu saya juga sering atau sempat ngalamin hal-hal yang nggak enak, nggak gampang saya tahu. Kita sebagai anak Tuhan atau sebagai hamba Tuhan itu kadang-kadang saya juga hampir give up ya. Waktu itu saya sempat ngomong sama suami saya, udah deh, baru tahun-tahun pertama di sini, pulang aja yuk ke Indonesia, Kak, kurang kerjaan aja, saya bilang gitu. Nah, dia katakan belum juga mencucurkan darah, udah mau pulang, nggak kuat ya. Nah, itu nggak cuma sekali saya alami, kita dituduhnya macam-macam, dibentak-bentak. Waktu itu saya pas ulang tahun, beberapa jemaat ada di rumah dan mereka sedang main dengan gembira, lalu ada telepon, saya angkat, pikiran saya sih, wah ini pasti ada orang yang mau nyelamatin saya ulang tahun. Tapi waktu saya angkat, wah isinya dampratan segala macam, saya pikir, kaget saya, sampai seperti tiang listrik gitu, saya diem aja gitu, terus pengen nangis tapi kok banyak orang, terus kayak gimana gitu. Terus saya pikir Tuhan arahkan saya ke anak-anak
atau para student yang ada di situ. Dan juga di atas televisi saya taruh kartu-kartu ulang tahun, ucapan ulang tahun yang dikirimkan oleh orang-orang lain. Saya di situ cuma bilang, aduh Tuhan, kenapa ini? Dan saya nggak berbuat sesuatu yang salah sebetulnya. Tapi entah kenapa kok bisa dibentak-bentak seperti itu. Saya rasa ada yang salah ngerti gitu. Tapi Tuhan di situ mengajak saya untuk kamu lebih baik konsentrasi kepada, kan lebih banyak yang menyenangkan hati kamu daripada dengerin dan menyimpan damratan itu di hati. Nikmati dong kesenangan dengan anak-anak yang lain, atau nikmati, syukuri kartu-kartu yang memperhatikan kamu, mengasihi kamu sekian banyak, kok malah yang difokusin orang yang tadi mau marah-marah di teleponnya. Nah, itu pernah terjadi gitu. Terus saya pikir, aduh, saya sebagai pelayan Tuhan, apalagi sebagai istri gembala lagi, waduh, harusnya kalau menurut firman Tuhan dihargai 2 kali lipat ya, sebagai penatua atau sebagai orang yang dengan jerih lelah berkhotbah dan mengajar. 1 Timotius 5 ayat yang 17 mengatakan patut dihormati 2 kali lipat gitu. Nah, saat itu berpikir, enak juga ya jadi jemaat daripada jadi pelayan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita nggak hanya sekedar jemaat biasa bertahun-tahun. Ayo saya ajak bagi saudara-saudara sekalian yang sudah lama ikut Tuhan, Tuhan ingin, Tuhan rindu kita semua menjadi pelayan Tuhan yang naik ke level yang lebih tinggi lagi, yang melayani Tuhan dengan baik, walaupun mungkin tidak mudah. Ya. Nah, jadi saya juga bisa mengerti kalau jika banyak anak Tuhan atau pelayan Tuhan yang demikian kecewa, tapi kecewa itu sebenarnya adalah pilihan kita. Kita mau kecewa, milih kecewa atau enggak. Sarah kecewa terhadap Hagar. Marta kecewa terhadap Maria karena enggak dibantu ya. Bahkan Marta juga kecewa juga terhadap Tuhan Yesus sampai dia nuduh Tuhan Yesus enggak peduli sama dia yang sudah letih mengerjakan sesuatu ya. Nah, contoh yang tadi saya sebutkan kok kayaknya wanita aja ya. Enggak juga sih sebetulnya, ada juga Elia yang kecewa tuh karena cuman dia yang menyembah Baal, cuman dia yang tidak menyembah Baal ya di pikirannya dia saat itu. Dan dia begitu kecewa, begitu down, burn out mungkin ya. Nah, tapi di situ Tuhan katakan juga sebetulnya masih ada 7.000 orang Israel yang masih tidak menyembah Baal, yang masih berpaut kepada firman Tuhan dan mentaati Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa cuman aku seperti Marta gitu ya, yang kerja keras, padahal tidak ya. Saya percaya Maria juga tidak selalu membiarkan Marta bekerja sendiri. Hanya saat itu dia lebih memilih yang utama saat itu, dia mau belajar, mendengarkan apa kata gurunya, apa kata Tuhan, karena dia mau diajar, dia mau ingin mengerti dan menyerap sebanyak-banyaknya apa yang Tuhan katakan. Nah, ada juga sebetulnya perempuan yang harusnya kecewa, gitu, tapi dia pilih tidak kecewa. Nah, siapa dia? Saya sedang membaca tentang kitab kitab Samuel, di mana ada Hana, ibu Samuel, harusnya dia kecewa karena dibikin jengkel terus sama Penina. Harusnya Ruth juga kecewa sama Tuhan, kok masih muda, suaminya sudah meninggal, dan menikah dengan keluarga anak Tuhan kok malah jadi repot gitu ya. Tapi Ruth tidak demikian. Dia punya hati yang luar biasa. Dia tidak melihat hal-hal yang negatif, tapi dia melihat ada Tuhan yang menjadi Tuhannya yang sekarang, sehingga Ruth boleh ambil bagian di dalamnya. Dia seseorang yang setia ya terhadap mertuanya. Jarang ada mantu baik sama mertuanya ya. Jadi Tuhan katakan bahwa
di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, apalagi yang Tuhan inginkan? Tadi supaya berbuah lebih banyak. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi, supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita kadang-kadang nggak konsisten, kita kadang-kadang nggak tekun, nggak mau, atau nggak bisa continue gitu. Nah, Tuhan ingin bukan hanya kita menghasilkan buah, yaitu kebaikan, buah yang kita bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Tuhan ingin supaya buah yang kita hasilkan itu tetap. Bukan hanya kalau aku lagi senang ya oke, kalau lagi enggak ya enggak. Tapi Tuhan mau kita setia. Ini berbicara masalah kesetiaan, ketekunan, rajin. Ya. Kemudian keinginan Tuhan lagi apa waktu kita dimurnikan proses sanctification ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan juga mau tujuan kita dimurnikan, supaya kita lebih banyak memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Nah, kita sendiri untuk introspeksi, lebih banyak kita beritakan perbuatan besar dari Tuhan atau kekurangan orang lain. Lebih banyak kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita atau keluhan-keluhan yang keluar dalam kehidupan kita. Saya sempat melayani beberapa orang belakangan ini, tentu melalui media ya, jadi orangnya tidak di sini. Saya dengerin ngeluh terus, saya sampai bingung gitu. Lah udah banyak ditolong, tapi kok yang ngeluh terus. Saya sampai bilang gini, sebetulnya ya, aku mengalami yang sedang kamu alami, tapi mungkin kamu nggak tahu gitu. Aku nggak mau ngomong gitu. Dan banyak teman juga demikian gitu. Ayo, kita jangan seperti bangsa Israel yang ngeluh terus, ngomel melulu. Lihat toh, waktu kamu tadi saya akhirnya teleponan tadi kan begitu banyak kebaikan Tuhan yang kamu alami. Kok kenapa nggak disyukurin gitu? Nah, jadi ayo kita melihat perbuatan besar yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita ceritakan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita supaya kita juga menjadi alat yang berguna dengan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, sehingga orang juga bisa dikuatkan dengan apa yang keluar dari lidah bibir kita. Nah, yang terakhir adalah kenapa tadi Rasul Petrus menyuruh kita dengan sungguh-sungguh, dengan usaha untuk melakukannya. Jadi banyak orang nggak melakukannya, tapi Petrus bilang supaya kita lakukan, karena inilah Tuhan akan memberikan reward kepada kita. Tuhan akan memberikan satu upah yang luar biasa kepada kita, seperti yang tadi kita sudah singgung atau kita sudah baca. Dan di sini adalah satu keadaan di mana kita nanti dimuliakan, glorification. Jadi Roma 8 ayat yang ke-30 ditulis di sana, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kemudian saya di dalam 2 Petrus itu ayat yang ke-11 dikatakan, lanjutan dari ayat notes kita,
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tadi di ayat awal sudah dikatakan ada satu reward yang luar biasa, dan sekarang juga kembali ditekankan bahwa kita nanti akan mendapat karunia hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Saya nggak bisa bayangkan, kebaikan Tuhan dah luar biasa, tapi saya percaya ada hal yang saat ini kita nggak bisa pikirkan, yang nanti bakal kita terima sebagai orang-orang yang selama ini setia kepada Tuhan, yang melakukan segala perintah Tuhan. Rasul Paulus banyak mengatakan tentang mahkota, ya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8, dia katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ada lagi mahkota yang lain, yaitu mahkota kehidupan. Dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Lalu 1 Petrus 5 ayat yang keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi kita bersyukur di 1 Korintus 9 ayat 25 juga ada, setiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Saya percaya biarlah kita boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi, karena usaha kita, pelayanan kita, dan apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan mengecewakan kita. Amin. Jadi sebagai review, tadi kita sudah membaca atau mendengarkan Tuhan memanggil kita dan memilih kita untuk dibenarkan, justification, untuk dimurnikan, sanctification, dan untuk dimuliakan, glorification. Dan setiap pilihan ada dampaknya, dampak sementara atau kekal. Juga ada risikonya. Risikonya akan jadi baik atau akan jadi buruk. Kemudian tantangan di dalam pemurnian yang tadi kita sudah bahas, nggak terlalu mudah memang. Kita ditantang karena kita diubah dari kebiasaan lama kita. Itu memang satu hal yang sulit. Kecuali itu kita juga dibersihkan dan dipotong. Sakit, menyakitkan. Kita juga harus konsisten, terus-menerus. Mungkin kita jadi bosan atau capek. Ya. Itu tantangan dalam pemurnian. Kita harus menjaga lidah. Bukan hal yang mudah juga. Ya. Kemudian kita juga tadi sudah sekilas, sebetulnya ada jalan keluar dari semuanya itu. Kita harus ingat bahwa selama ini Tuhan udah nolong kita kok. Ya. Yang kedua, kita juga harus berpikir positif, karena Roma 8:28 ayat mengatakan Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan kita harus ingat, kita nggak sendiri, Tuhan menyertai kita. Jadi kita pasti bisa, karena pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang terakhir adalah ada reward. Ada upah yang menanti. Jadi ayo kita melihat ke depan dan kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Untuk berlari-lari mencapai tujuan yang ditentukan bagi kita. Yaitu panggilan surgawi. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya hamba-Mu sekarang sudah berhenti berbicara, tapi biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dalam diri kami, anak-anak-Mu masing-masing lebih lanjut,
Dan kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan ingin menjadi anak-anak-Mu, ingin menikmati juga janji Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga, kami berdoa supaya Tuhan yang menjadi Juru Selamat pribadi mereka, ampuni dosa-dosa mereka Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, layakkan kami, murnikan kami untuk dapat menjadi anak-Mu Tuhan melalui keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja dalam diri anak-anak-Mu yang belum menerima Engkau. Dan kalau ada di antara kami yang sudah menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kami, tapi kami belum menjadikan Engkau Raja dalam kehidupan kami, kami masih mau mengatur hidup kami sendiri, kami nggak mau taat kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus sabar dalam mendidik kami, dan kami pun memberikan kerelaan untuk dibentuk oleh Engkau lebih lanjut lagi Tuhan. Engkau yang mendampingi kami dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dan Tuhan berikan kekuatan kalau ada di antara kami yang sedang menghadapi proses-proses yang tidak mudah yang Engkau izinkan. Tapi kalau ada kesalahan kami juga mohon ampun Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan kami, pulihkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam nama dan dalam tangan kasih Kristus saja yang sudah mati, yang sudah bangkit, dan sekarang berkuasa dan hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara, kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur untuk pimpinannya dari awal hingga saat ini. Mari kita mau berdoa bersama. Namun sebelumnya saya mau ingatkan sekali lagi bahwa ada ibadah onsite di tempat-tempat yang sudah ada ibadah onsite. Kiranya boleh memperhatikan pengumuman yang ada di lokal masing-masing. Mari saya undang, kalau tidak keberatan, kita berdiri di tempat kita masing-masing. Kita mau menghormati Tuhan yang kita sembah. Tuhan, terima kasih di akhir dalam ibadah ini. Kami mau mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan, karena Engkau sudah boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan lagi di hari pertama dalam minggu ini, untuk kami boleh
memberikan korban pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sedang terus mencari penyembah-penyembah benar di akhir zaman ini yang terus menyembah dalam roh dan kebenaran. Di awal bulan yang baru ini Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah boleh berikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali memuji menyembah Tuhan, karena hanya Engkau saja Allah satu-satunya yang dapat kami tinggikan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati tim worship leader dan tim musik pujian yang sudah boleh membimbing kami, memimpin kami dalam pujian penyembahan. Kau kiranya memberkati mereka. Juga demikian kami semua yang sudah boleh memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kau kiranya boleh terus berkarya dalam hidup kami. Biarlah Engkau boleh terus ditinggikan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan. Kalau kami diingatkan Tuhan, Engkau sudah memilih kami juga Tuhan, supaya panggilan dan pilihan kami semakin teguh Tuhan, di akhir zaman ini dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, kami bukan hanya dibenarkan, mari Tuhan, supaya kami juga boleh berhasil menjadi orang-orang yang terus dikuduskan. Dan kalau kami sungguh-sungguh makin teguh dalam pilihan kami Tuhan, kami percaya kami juga akan mendapat kelak mahkota kemuliaan yang sudah Engkau siapkan bagi setiap anak-anak-Mu. Demikian juga bagi kami semua Tuhan. Kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang baik, yang memberi upah bagi setiap kami yang sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau boleh memberkati kami semua, urapi Ibu Pendeta Siska Obaja yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya Engkau memakai hamba-Mu ini dengan semakin luar biasa. Demikian juga kami yang sudah boleh mendengar firman Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga boleh melakukan dalam hidup ini apa yang sudah Engkau firmankan Tuhan. Mari bekerjalah dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh terus makin teguh dalam pilihan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan yang sampai hari ini sudah boleh membimbing kami, memimpin kami Tuhan, memanggil kami, supaya kami juga boleh menjadi umat pilihan Tuhan yang Engkau juga pakai dengan semakin luar biasa di akhir zaman ini. Mari Tuhan, kami mau melewati sepanjang minggu ini dalam bimbingan pimpinan Tuhan, juga berkati bagi saudara-saudara kami yang kembali akan bekerja, mengerjakan tugas dalam pekerjaan sehari-hari, bagi para ibu rumah tangga, baik bagi para keluarga juga dalam mendidik anak-anak, supaya anak-anak boleh terus bertumbuh dalam kasih karunia yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Berkati juga dalam setiap kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini dalam Hope yang ada di kota-kota, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh mau membangun kehidupan doa kami dengan semakin sungguh-sungguh di akhir zaman ini Tuhan. Juga untuk Hope Global pada hari Kamis Kau berkati. Juga untuk Komsel, Perak dan Perkasa Kau berkati. Supaya kami boleh saling menguatkan iman, membagikan satu dengan yang lain kekuatan yang sudah Kau titipkan buat di dalam hidup kami. Supaya kami boleh menjadi bagian dari tubuh Kristus yang boleh saling menguatkan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau hidup seperti gereja mula-mula yang sungguh mereka hidup bersatu, mereka mau dibangun dalam kehidupan sehari-hari dalam takut akan Tuhan. Demikian juga dengan kami Tuhan. Mari Engkau yang mengerjakan semuanya ini Tuhan, supaya kami boleh terus Tuhan bertumbuh sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Kami tak lupa mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau tahu bangsa yang besar ini membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu, membutuhkan penjagaan yang daripada-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau lah Raja di atas segala raja. Engkau melindungi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan selama ini dengan pandemi yang sudah berlalu. Kiranya Engkau juga jaga supaya sisa-sisa pandemi ini boleh Engkau sendiri yang membereskannya, karena kami tahu segala kuasa sudah taruh di tangan Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Karena Tuhan, mari Engkau yang jaga lindungi bangsa kami Indonesia, supaya kami boleh menjadi bagian dalam sebagai bangsa yang sungguh-sungguh dipulihkan, dijagai oleh Tuhan. Berdoa untuk Presiden Bapak Jokowi,
juga wakilnya, Bapak Maruf Amin dengan seluruh menteri kabinet di bawah kepemimpinannya, juga untuk pemerintah yang di pusat dan di daerah, supaya mereka boleh menjalankan tugas sesuai dengan kebenaran yang sudah Engkau berikan, Tuhan, dalam kebenaran firman-Mu. Karena hanya kebenaran ini yang bisa meninggikan derajat bangsa, namun dosa itu menjadi noda bangsa. Kiranya boleh terus diperangi, Tuhan. Jaga lindungi bangsa kami dari segala hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan juga PON yang ke-20. Kau berkati supaya PON ke-20 yang akan diselenggarakan di Irian juga boleh berjalan dengan baik, dengan bimbingan, dengan penjagaan yang daripadamu. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang kiranya bekerja bagi TNI atau Polri, supaya mereka boleh menjalankan tugas dengan baik, supaya semua berjalan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Kami mau patahkan kalau ada roh-roh yang coba mengacaukan bangsa kami ini, ya Tuhan, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau memberkati bangsa kami ini, Tuhan, supaya Indonesia tetap diberikan Engkau memberikan penjagaan, perlindungan atas bangsa dan negara kami ini. Terima kasih kami memberkati seluruh gereja-gerejamu yang ada di Indonesia, supaya gereja-gerejamu boleh tetap bersatu, boleh bersatu dalam doa, bersatu dalam membawa kabar baik ini, boleh sampai kepada orang-orang yang perlu diselamatkan di dalam bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu juga untuk bangsa dan negara Jerman, tempat di mana kami berada, juga bangsa dan negara Belanda. Ya Tuhan, tempat di mana GMI berada, kiranya Engkau juga memimpin negara-negara ini, Tuhan, supaya negara-negara ini juga boleh senantiasa boleh dilawat oleh Tuhan. Kami tahu Eropa juga membutuhkan revival, Tuhan. Kembali kebangunan rohani, biarlah boleh ada di seluruh Eropa ini, Tuhan. Engkau yang mengerjakan dengan kuasa-Mu. Kami mempercayai Engkau, karena Tuhanlah Engkau Raja di atas segala raja. Kiranya Engkau juga boleh memimpin bangsa dan negara Jerman ini setelah ada pemilihan Bundeskansler yang baru. Engkau juga boleh memberkati supaya kepemimpinannya juga boleh sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Juga untuk negara dan bangsa Belanda, Engkau juga jaga lindungi supaya negara ini boleh tetap berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Mari Tuhan, pakai kami sebagai gereja misi Indonesia yang ada di Eropa ini, supaya kami boleh tetap dipakai Tuhan, untuk boleh membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Eropa. Mari Engkau pakai urapi kami dengan kuasa-Mu, supaya amanat agung Kristus boleh terus kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur juga untuk musyawarah kerja dari sinode kami di Indonesia yang sudah boleh Engkau pimpin, sehingga kemarin dari tanggal 28 sampai tanggal 30 kemarin semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk majelis sinode yang baru supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan bimbingan, dengan pertolongan yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ini. Sebentar kami akan meninggalkan online ini, dan kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami yang ada, yang sudah boleh beribadah, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita, mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.